Pedang Bintang. 2 hari melintas di atas belantara benua tengah, kapal terbang milik Han Yu akhirnya mendarat di depan gerbang masuk Sekte Pedang Bintang. Aku penasaran kenapa Diaken Yu dengan mudah menemukan kota Changlan, bukankah rotasi di benua tengah itu tidak beraturan? Tanya Fang Yuan. Itu mudah sekali, karena aku menggunakan jimat penunjuk arah yang akan mengarahkan kapal terbang menuju kota Changlan ini. Kapal terbang lain juga menggunakan jimat itu sebagai navigasi mereka, sahut Han Yu. Sekte Pedang Bintang berada di sisi selatan kota Changlan, sedangkan bagian tengah adalah wilayah netral yang dapat dikunjungi oleh semua murid sekte dan di tempat itu juga berdiri restoran, penginapan dan pusat perbelanjaan. Murid-murid Sekte Pedang Bintang terdiri dari murid pelataran luar dan pelataran dalam yang hanya diisi oleh 100 murid terkuat, serta dilatih langsung oleh penatua sekte. Anda pergilah melapor pada bagian administrasi dan tunjukkan plakat ini pada penatua yang sedang bertugas di sana. Katakan juga kamu di bawah bimbinganku, kata Han Yu terpaksa menerima Leng Luo di bawah pengawasannya, karena ia adalah anak buah Fang Yuan. Aku tidak bisa selalu bersama, Bos Fang. Sahut Leng Luo takut akan dirundung murid lain nantinya. Han Yu mengerutkan keningnya, kenapa ia bisa mendapatkan nasib buruk begini, karena akan melatih murid yang sangat penakut. Mungkin Leng Luo akan mengadu tiap hari karena dipukuli oleh murid lainnya. Kamu hanya ranah Tianzun dan bakatmu biasa-biasa saja, kalau bukan karena kamu anak buah Fang Yuan maka aku tak akan mau menerimamu. Han Yu menghela nafas panjang. Melihat reaksi Han Yu, Leng Luo langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat dan segera menuju bagian administrasi untuk mendaftarkan namanya sebagai murid pelataran luar. Beberapa murid yang mendengar pembicaraan mereka langsung keheranan karena pendaftaran murid baru dibuka 2 hari lagi. Namun, Diaken Han Yu sudah merekrut 3 murid dan kejadian ini belum pernah terjadi di Sekte Pedang Bintang. Han Yu langsung menuju Paviliun Bintang, bangunan berbentuk pagoda yang ada di puncak bukit kecil atau sering disebut Bukit Bintang, dan merupakan kediaman para penatua dan patriark Sekte Pedang Bintang. Zhang Fei menyapa Diaken Yu. Yang Kei menyapa Diaken Yu. 2 murid pelataran dalam yang berjaga di pintu masuk Paviliun Bintang langsung menangkupkan tinju saat Han Yu tiba di puncak Bukit Bintang. Han Yu menganggukkan kepala dan berkata, katakan pada patriark bahwa aku telah merekrut 2 murid baru secara langsung. Diaken Yu, Anda telah menyalahi regulasi penerimaan murid baru. Bukankah sekte mengutusmu hanya untuk menawarkan iming-iming bagus agar murid-murid mendaftarkan diri ke sekte kita saat di arena gladiator nanti? Bukannya pergi melapor, Yang Kei malah mengoreksi kesalahan Han Yu. Apa hakmu berbicara begitu padaku? Cepat laporkan apa yang kukatakan pada patriark. Sahut Han Yu dengan ekspresi wajah masam, sehingga Yang Kei buru-buru masuk ke dalam Paviliun Bintang, takut Han Yu akan menghukumnya nanti. Zhang Fei mundur selangkah, takut ia kena getahnya juga dan memperhatikan basis kultivasi Fang Yuan dan Xiao Yue. Ranah Immortal dan Ranah Sein. Bakat mereka lumayan juga, gumamnya. Patriark Sekte Pedang Bintang sedang melakukan musyawarah dengan para penatua. Tema pembahasan mereka adalah cara menarik minat murid jenius bela diri ke sisi Sekte Pedang Bintang, karena sekte hanya mampu menarik murid dengan bakat rendah saja, sehingga setiap ada kompetisi antar sekte, maka Sekte Pedang Bintang hanya akan menjadi peringkat terakhir saja. Tahun lalu Sekte Lotus Surgawi mendapatkan murid terbaik dengan basis kultivasi ranah Chaos Ancient God dan usianya baru 25 tahun. Mereka sangat beruntung sekali,
kata Penatua Han Jiancheng sembari mengelus jenggot putihnya. Aku mendengar kabar kalau ia sebenarnya mendatangi klan murid tersebut dan memaksa patriarknya untuk menyerahkan gadis itu ke sekte Lotus Surgawi. Padahal gadis tersebut akan dijadikan selir oleh kaisar, sungguh sial sekali nasib kaisar tersebut, hahaha. Sahut Penatua Jiang Chen. Sebenarnya benua Qingyun telah muncul sepasang suami istri ahli bela diri berbakat tinggi dan keduanya pengguna pedang. Namun, sayang sekali di Aachen kita kehilangan kontak dengan mereka, karena keduanya malah berbuat masalah dengan klan Xiao dari benua barat. Penatua Ling Tao ikut membeberkan sedikit informasi. Cih, sudah hilang kontak baru kau katakan. Coba mereka masih di sana, maka kamu diam-diam akan merekrut mereka sebagai muridmu, kan? Sela Penatua Bing Yun yang bibirnya sangat merah walaupun wajahnya sudah keriput. Namun, pesona kecantikan masa mudanya masih terpancar hingga sekarang. Bukan begitu Saudari Yun, walaupun aku memberitahu kalian, kita tak akan bisa berbuat apa-apa di hadapan klan Xiao, kecuali 4 sekte lain mau membantu kita untuk melawan klan Xiao. Namun, itu tidak akan mungkin, karena Matriark Liu Ruxu berasal dari kerajaan Heidong juga, jawabnya sembari mengelus-elus jenggot putihnya. Yang Kei menangkupkan tinju saat memasuki aula dan menundukkan wajahnya, menunggu instruksi dari Patriark agar ia boleh berbicara. Ada apa? Tanya Patriark Sekte, sehingga seluruh penatua menoleh ke arahnya. Di Aachen Han Yu telah merekrut 2 murid dari kota Huayang dan dia ingin meminta petunjuk dari Patriark. Sahut Yang Kai. Hadeh, kenapa dia malah merekrut murid sebelum waktunya, Cih dasar si bodoh itu. Penatua Han Jiancheng menggerutu, karena Han Yu merupakan di Aachen yang berada di bawah pengawasannya. Patriark Sekte hendak mengatakan kalau kedua murid itu disuruh mendaftar di arena gladiator saja, tetapi tiba-tiba ia merasakan fluktuasi energi spiritual di udara. Para penatua segera menarik senjata masing-masing, bersiap untuk bertarung dan semuanya keluar dari paviliun bintang. Fang Yuan terkejut melihat para penatua malah melayang di udara dan menduga-duga ada siluman kuat yang sedang menyerang Bukit Bintang. Patriark Sekte Pedang Bintang menoleh ke arah Fang Yuan dan ia terkejut saat mengetahui basis kultivasi Fang Yuan adalah ranah immortal, itu termasuk bakat yang sangat langka dan mengubah pikirannya, kini ia akan merekrut keduanya. Namun, Matriark Sekte Lotus Surgawi muncul dari celah udara dengan senyum menawan, sehingga Penatua Bing Yun cemberut menatapnya, karena ia tidak bisa menjadi awet muda seperti wanita sepuh yang umurnya tidak diketahui tersebut. Ara. Aku tersanjung seluruh patriark dan para penatua sekte pedang bintang menyambut kedatanganku. Liu Ruxu mengedipkan matanya. Namun, patriark dan para penatua segera membuat penghalang energi spiritual. Di Aachen Han Yu lupa mengatakan kalau Matriark Liu Ruxu sedang melepaskan teknik kupu-kupu penggoda, sehingga target yang terkena teknik itu akan berhalusinasi sedang melakukan hal mesum dengan wanita yang ia sukai. Yue sayang. Ayo kita menggunakan gaya, belum selesai Fang Yuan berbicara, Xiao Yue langsung menutup mulutnya. Namun, Fang Yuan langsung memeluk Xiao Yue, sehingga semua orang terkejut melihatnya. Hahaha, tak usah khawatir, mereka adalah pasangan suami istri. Seru Han Yu dengan senyum masam. Ara, dia agresif sekali. Aku jadi ingin bergabung juga. Canda Liu Ruxu sembari menjentikkan jarinya sehingga teknik kupu-kupu penggoda tersebut menghilang dan Fang Yuan kebingungan karena telah memeluk Xiao Yue. Kenapa kamu ke sini? Jangan bilang ingin merekrut kedua muridku tersebut.
Patriark Sekte Pedang Bintang langsung turun ke sebelah Fang Yuan. Hahaha, aku tak menyangka Patriark Zhang Shaoxing sangat pintar, sahut Matriark Liu Ruxu turun ke sebelah Xiao Yue. Namun, Xiao Yue malah memegang erat lengan Fang Yuan, sehingga Matriark Liu Ruxu mengerutkan keningnya, karena merasa akan sulit untuk meyakinkan Xiao Yue agar memasuki Sekte Lotus Surgawi saja. Anda pulang saja, kecuali kamu merekrut suaminya juga barulah mereka mau pergi bersama. Hahaha, sekarang kamu kalah bersaing denganku, Matriark Liu. Zhang Shaoxing tertawa terkekeh-kekeh. Sekte Lotus Surgawi. Fang Yuan kebingungan saat berada di dalam ruangan mewah yang dipenuhi lukisan Matriark Sekte Lotus Surgawi. Namun, dia bingung karena tidak melihat murid-murid wanita Sekte Lotus Surgawi di sekitarnya. Tak ada wanita-wanitaku di sini dan jangan harap kamu akan melihat mereka. Kata Liu Ruxu menebak isi pikiran Fang Yuan, sehingga Xiao Yue tampak cemberut menatap Fang Yuan. Tidak. Mana mungkin aku berpikiran seperti itu, tetapi aku bingung bagaimana caraku bolak-balik ke Sekte Pedang Bintang. Fang Yuan berkilah sembari tersenyum masam. Nenek cantik ini sepertinya bisa membaca isi pikiranku, cih. Aku harus berhati-hati bila berurusan dengannya, gumamnya lagi. Itu mudah saja, aku akan mengajarkan teknik ruang pada Xiao Yue, sehingga ia akan mengantarmu ke Sekte Pedang Bintang. Namun, bila ia tidak datang menjemputmu maka kamu bisa jalan kaki ke sini dan tunjukkan plakat ini pada murid yang berjaga di gerbang masuk. Liu Ruxu melempar sebuah plakat bergambar kupu-kupu merah. Hukum ruang. Fang Yuan teringat dengan kakek misterius di hutan Baohu dulu, karena saat itu kakek misterius itu menggunakan teleportasi bintang pada mereka, sehingga bisa berpindah ke benua utara. Bolehkah aku belajar teknik itu juga? Dia tertarik dengan teknik hukum ruang tersebut. Liu Ruxu mengerutkan keningnya. Istirahatlah di kamar lantai paling atas istana Lotus Putih ini. Fang Yuan tersenyum masam karena Liu Ruxu tidak menjawab permintaannya. Dia kemudian pergi ke lantai atas meninggalkan Xiao Yue dan Liu Ruxu di sana. Kenapa Matriark tidak mengajarkan Yuan Gege teknik ruang tersebut? Tanya Xiao Yue, penasaran, karena ia merasa Liu Ruxu tidak menyukai suaminya tersebut. Terus terang saja, aku juga berasal dari tempat yang sama dengan leluhur klan Xiao yang mengejar kalian. Sahut Liu Ruxu acuh tak acuh sembari mengeluarkan sebuah gulungan ilmu bela diri. Xiao Yue mundur beberapa langkah dan menghunus pedang bulan. Namun, Liu Ruxu malah melempar gulungan ilmu bela diri di tangannya pada Xiao Yue. Tenang saja, aku selalu menjadi pihak ketiga atau pengamat dan melihat sejauh mana kalian mampu bertahan atau melawan mereka. Liu Ruxu tersenyum cerah menatap Xiao Yue. Kenapa? Tidak mungkin Matriark mau membantu kami secara cuma-cuma, kan? Xiao Yue masih curiga. Liu Ruxu menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Xiao Yue. Atau aku memanggilmu Ratu Yue saja. Namun, Xiao Yue menggelengkan kepalanya tanda tidak setuju. Baiklah Xiao Yue, fokus saja berkultivasi hingga ke ranah Absolute God. Di bawah bimbinganku maka kamu akan aman dari klan Xiao, karena situasi Xiao itu tidak akan berani melangkahkan kaki ke istana Lotus Putih ini. Liu Ruxu tidak mau mengungkapkan motifnya membantu Xiao Yue. Baiklah. Aku akan melatih teknik ruang ini agar bisa membawa Yuan Gege bolak-balik ke Sekte Pedang Bintang. Sahut Xiao Yue sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat karena telah diberikan teknik ruang. Liu Ruxu tersenyum mendengar ucapan Xiao Yue,
ia tak menyangka Xiao Yue mempelajari teknik ruang hanya agar bisa menjadi alat transportasi Fang Yuan saja, bukan agar menjadi ahli bela diri tak terkalahkan di masa depan. Dia masih sepolos Ratu Yue di masa lalu, makanya Dewa Fang Yuan itu bisa menipunya, gumam Liu Ruxu. Kali ini aku akan membuatmu menjadi Rana Absolute God terkuat agar siklus masa lalu tidak terulang lagi dan kamu menghidupkan kembali kerajaan suci Heidong atas kehendakmu bukan di bawah bayang-bayang klan Xiao. Pikirnya lagi dan merasa masih butuh waktu yang lama untuk mewujudkan impian itu. Dari awal Liu Ruxu dan leluhur klan Xiao sudah tidak sejalan, makanya ia mendirikan Sekte Lotus Surgawi di benua tengah ini dan tidak bergabung dengannya. Liu Ruxu merasa masa lalu biarlah berlalu, tetapi leluhur klan Xiao masih terikat dengan utopia kejayaan masa lalu. Namun, setelah ribuan tahun berlalu, ia tak menyangka tiba-tiba reinkarnasi Ratu Yue telah lahir kembali dan yang lebih mengejutkan adalah Xiao Yue telah menikah dengan laki-laki yang membunuhnya di kehidupan sebelumnya, sehingga Liu Ruxu memutuskan keluar dari pengasingan dan ingin melihat apakah benang takdir di masa lalu masih terikat dengan keduanya. Murid pelataran dalam pedang bintang memasuki restoran yang berada di dekat arena gladiator, dan langsung menangkupkan tinju pada Xiao Nan, cucu ke-20 leluhur klan Xiao. "Ada apa kamu mencariku?" Xiao Nan meletakkan sumpitnya di atas mangkok dan wanita cantik murid Sekte Lotus Surgawi langsung menyeka sisa kuah mie yang tertinggal di sudut bibirnya dengan tangan lembutnya. "Tidak perlu melakukan itu Xiao Si. Sepupu Nan, jangan begitu. Istri masa depanmu ini harus bisa melakukan hal-hal kecil seperti ini, hahaha." Xiao Si tertawa dengan berpose menggoda Xiao Nan. Xiao Nan langsung mengerutkan keningnya. Namun, ia tidak bisa memarahinya walaupun ia sebenarnya tidak menyukai Xiao Si, tetapi mereka telah bertunangan agar garis keturunan murni klan Xiao tetap terjaga. Fang Yuan dan Xiao Yue telah diterima oleh Sekte Pedang Bintang. Setelah murid Sekte Pedang Bintang tersebut, sehingga Xiao Nan dan Xiao Si terkejut mendengarnya. "Apa kau yakin itu mereka?" tanya Xiao Nan. "Dengan bakat tinggi mereka, seharusnya mereka memilih Sekte Naga Surgawi atau Sekte Cahaya Surgawi," sahut Xiao Si. "Wajah mereka sama persis dengan poster yang dibagikan klan pada kita," sahut murid Sekte Pedang Bintang tersebut. Xiao Nan awalnya ingin memerintahkan murid-murid baru dari klan Xiao menghajar Fang Yuan di arena gladiator saat pendaftaran 5 sekte dibuka. Namun, ternyata Fang Yuan selangkah lebih maju dari rencananya, sehingga tidak akan mudah mencari peluang untuk menghabisinya di kemudian hari. "Kalian awasi dia dan jangan mencari masalah dengannya saat di Sekte Pedang Bintang. Katakan itu pada yang lainnya juga, kalau dia keluar dari kawasan Sekte Pedang Bintang barulah kirim pesan pada yang lain untuk segera menghabisinya. Aku juga akan turun tangan bila memiliki kesempatan untuk melawannya," kata Xiao Nan. Murid Sekte Pedang Bintang yang juga dari klan Xiao tersebut langsung menyetujui usulan Xiao Nan dan ia segera kembali ke Sekte Pedang Bintang. Menarik sekali, dia ternyata sangat pintar. Pantas saja Paman Xiao Jian tidak bisa menangkapnya, sepertinya aku secara pribadi harus menggodanya untukmu GG. Xiao Si mengedipkan mata pada Xiao Nan. "Cih, dasar laker ini. Kenapa aku harus memiliki istri seperti ini di masa depan?" Gumamnya segera meninggalkan restoran dan kembali ke Sekte Naga Surgawi yang merupakan sekte terkuat di kota Changlan ini. Di tempat lain, Pangeran Xing Chenghao juga menerima informasi kalau Fang Yuan telah memasuki Sekte Pedang Bintang, sehingga ia tersenyum bahagia karena ia bisa memasuki Sekte Naga Surgawi.
padahal awalnya ia telah berniat ingin memasuki sekte kekuatan surgawi yang merupakan sekte peringkat 4 untuk menghindari satu sekte dengan Fang Yuan. Hahaha Fang Yuan. Tunggu saja, aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Pangeran Xing Cheng Hao mengepal tangannya. Episode sebelumnya. Sekte Pedang Bintang. Episode berikutnya. Hari pertama menjadi murid Sekte Pedang Bintang. Hari pertama menjadi murid Sekte Pedang Bintang. Keesokan harinya, sinar matahari pagi yang menyilaukan membangunkan tidur Fang Yuan setelah Xiao Yue membuka jendela kamar. Hah? Kenapa kamu ke sini Yue? Tanya Fang Yuan, karena seingatnya Xiao Yue sedang belajar teknik hukum ruang dengan matriark Liu Ruxu. Xiao Yue mengerutkan keningnya dan berkata, Yuan GG telah terlambat ke Sekte Pedang Bintang. Ini sudah pagi, GG. Fang Yuan langsung melompat dari tempat tidur dan berdiri di sebelah Xiao Yue. Cepat gunakan teleportasi, Yue. Xiao Yue membalut tubuh Fang Yuan dengan energi spiritualnya dengan ekspresi wajah cemberut karena suaminya tersebut tidak bertanya lebih dulu apakah ia telah menguasai teknik hukum ruang, sehingga ia bisa sedikit menyombongkan diri di hadapan Fang Yuan. Karena takut dimarahi oleh Penatua Ling Tao, Fang Yuan tidak sempat berpikir untuk memuji kehebatan Xiao Yue. Lagi pula dengan bakatnya yang hebat dan bimbingan langsung dari matriark Liu Ruxu, Fang Yuan yakin Xiao Yue dengan mudah akan menguasai teknik hukum ruang tersebut. Murid yang berjaga di gerbang masuk Sekte Pedang Bintang terkejut saat melihat Fang Yuan dan Xiao Yue muncul di hadapan mereka, sehingga dengan spontan mereka langsung menghunus pedang. Namun, Fang Yuan langsung menangkap ujung bilah pedang mereka. Hei, bro. Aku murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang juga. Kata Fang Yuan sembari menunjukkan plakat miliknya. Belum selesai ia bicara, tiba-tiba Xiao Yue sudah menghilang begitu saja. Apa dia datang bulan, kenapa dia malah cemberut? Gumam Fang Yuan langsung melangkahkan kaki ke dalam Sekte Pedang Bintang. Maafkan ketidaksopanan kami senior. Dua murid pelataran luar yang berjaga di gerbang masuk langsung menangkupkan tinju. Lupakan saja. Mulai sekarang ingat wajahku, iya. Sahut Fang Yuan, sehingga keduanya kebingungan. Dia kemudian melewati area pelataran dalam dan tak ada yang mengenalinya, sehingga para murid pelataran luar acuh tak acuh saja saat dia melewati mereka. Padahal secara hierarki mereka seharusnya menangkupkan tinju dan membungkukkan sedikit wajah mereka padanya. Fang Yuan bukanlah orang yang ingin disanjung-sanjung atau dihormati, sehingga dia tidak menegur mereka dan langsung menuju area pelataran dalam. Bos, Fang. Leng Luo berteriak dari kejauhan sembari melambaikan tangan, sehingga Fang Yuan mengerutkan keningnya, karena banyak murid pelataran luar yang menoleh ke arah mereka. Walaupun tubuh Leng Luo gemuk, tetapi dalam hal kecepatan dia mungkin yang tercepat di pelataran luar, sehingga dia langsung muncul di hadapan Fang Yuan dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Namun, wanita gemuk yang datang bersama Leng Luo butuh 10 tarikan nafas untuk bergerak ke dekat Fang Yuan. Fang Yuan menatap Leng Luo dengan ekspresi rumit, karena tak menyangka dia akan mendapatkan kekasih dalam sehari saja. Padahal saat di kota Huayang dia seperti tikus malang yang bersembunyi dari kawanan predator. Leng Luo tersenyum dan berkata, dia adalah seniorku dari klan Leng. Namanya Leng Yue dan basis kultivasinya Ranah Sein. Yue. Mirip dengan nama istriku dan basis kultivasinya sangat tinggi juga, sahut Fang Yuan langsung memujinya. Ah, bos bisa saja. Basis kultivasi bos jauh lebih tinggi dari senior Yue. Sela Leng Luo,
Sedangkan Leng Yue sangat senang mendengarnya dan langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Fang Yuan. Leng Yue kini percaya bahwa tuan mudanya itu tidak membual padanya dan Leng Luo juga mengajaknya untuk menjadi anak buah Fang Yuan, karena mereka butuh pelindung di sekte supaya nyaman berkultivasi. Selama 3 tahun di sekte Pedang Bintang, Leng Yue selalu menjadi pesuruh murid-murid yang memiliki pendukung di pelataran dalam, sehingga ia lebih sering menghabiskan waktunya melayani mereka daripada berkultivasi. Itu sangat menjengkelkan sekali, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Leng Yue, kenapa tadi malam kamu tidak datang membuatkan teh untuk kami? Apakah kamu sudah memiliki nyali besar setelah menerobos ke ranah Sein 2 hari yang lalu? Sebelum Leng Yue menyapa Fang Yuan, tiba-tiba 3 murid pelataran luar menghampiri mereka. Ketiga murid ini tidak menyadari basis kultivasi Fang Yuan, karena dia telah membuat kontrak darah dengan cincin Bian Selong yang menyamarkan tingkat kultivasinya dan itulah yang menyebabkan murid-murid pelataran luar tidak memperhatikannya atau lebih tepatnya aura keberadaannya malah tidak dirasakan oleh mereka kalau tidak menoleh ke arahnya. Leng Yue langsung mundur ke belakang Fang Yuan dan menggenggam punggungnya, sehingga Leng Luo mengerutkan keningnya, karena menyentuh tubuh bos tanpa izin itu tidak sopan. Fang Yuan hanya tersenyum dan memperhatikan ketiga murid tersebut. Basis pemuda yang di tengah adalah ranah Sein dan 2 lainnya cuma ranah Tianxun. Leng Yue kini berada dalam perlindungan tuan muda ini, jadi sebagai sesama murid sekte Pedang Bintang kuharap kalian memakluminya dan tidak berhubungan lagi dengan Leng Yue di masa depan. Kata Fang Yuan, sehingga ketiganya mengalihkan perhatian padanya. Hah, siapa kau? Jangan ikut campur dengan urusan kami. Bentak murid yang berada di sebelah kiri. Sebenarnya aku adalah murid yang baik dan tidak sombong. Namun, aku akan secara baik-baik mengatakan kalau aku adalah murid pelataran dalam dan kalian cukup menyerahkan seluruh poin prestasi kalian sebagai hadiah karena bertemu dengan tuan muda ini. Fang Yuan tersenyum lebar menatap mereka dan melepaskan aura ranah immortal miliknya. Ups, aku malah sengaja melepaskan aura ranah immortalku, padahal aku orangnya rendah hati. Ketiganya mundur selangkah dengan ekspresi wajah masam dan mengutuk Fang Yuan, kenapa mereka begitu sial hari ini. Leng Luo dengan bangga maju ke arah mereka dan menamparkan wajah ketiganya. Namun, dalam 2 tarikan nafas dia telah kembali ke sisi Fang Yuan. Cepat sekali kampret ini. Gumam Fang Yuan, ternyata sainganku dalam adu kecepatan adalah anak buahku sendiri. Pikirnya lagi. Ketiganya mengelus-elus pipi mereka, karena Leng Luo mengalirkan energi spiritualnya pada telapak tangannya, sehingga tamparan itu terasa sangat sakit. Sedangkan Leng Luo sangat senang bisa menindas orang lain karena itu seperti menamparkan wajah Pangeran Xing Cheng Hao saja. Xing Chao, teriak Leng Yue. Aku juga sudah memiliki bos ranah immortal, jadi jangan ganggu aku mulai sekarang. Seru Leng Yue pada murid ranah Sein. Xing, bukankah itu nama keluarga dari Pangeran Xing Cheng Hao? Fang Yuan merasa dewa sedang bermain-main dengannya, karena dengan cepat mempertemukannya dengan musuh lamanya. Xing Chao menyeringai menatap Fang Yuan dan berkata, sekarang Anda takut, kan? Karena klan Xing memiliki 2 murid pelataran dalam di sekte Pedang Bintang dan di 4 sekte lainnya juga. Sekarang kamu hanya bisa meringkuk di bawah ranjang dan meratapi kebodohanmu. Ejeknya. Fang Yuan mengerutkan keningnya, awalnya ia berpikir hanya meminta poin prestasi mereka saja dan melupakan kejahatan mereka pada Leng Yue. Namun, kini ia berubah pikiran dan seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya. Asal kalian tahu,
Tuan muda ini paling tidak suka diremehkan dan dalam cerita dongeng yang kubaca, seharusnya pendekar hebat sepertiku akan mengabaikan hukum sekte dan menghancurkan dantian kalian. Namun, itu tidak efektif, karena mulai sekarang kalian harus menyetor poin prestasi setiap bulan padaku. Setelah Fang Yuan selesai berbicara, niat pedang Ki Api sepanjang 50 tombak muncul di atas mereka. Itu sangat mengintimidasi dan membuat semua murid pelataran luar yang berada di sekitar mereka langsung mengalirkan energi spiritual untuk menghindari hawa panas dari niat pedang tersebut. Tuan muda, tolong ampuni kami dan kami akan menuruti perintahmu. Seru Xing Cao dan kedua rekannya, mereka buru-buru menghunus pedang untuk menahan serangan niat pedang tersebut. Ketiga menggunakan teknik berpedang terhebat mereka. Namun, basis kultivasi Fang Yuan lebih tinggi dari mereka, sehingga mereka terhempas beberapa langkah dengan tubuh dipenuhi luka-luka. Untung saja Fang Yuan hanya menggunakan 30% kekuatannya saja, tetapi ia tetap terkejut karena mereka tidak sanggup menahannya. Episode sebelumnya, Sekte Lotus Surgawi. Episode berikutnya, menerima tantangan duel. Menerima tantangan duel. Xing Cao tak menyangka murid pelataran dalam yang tidak ia kenal itu akan terang-terangan menyerangnya, padahal murid lain tidak ada yang berani bertindak begitu. Aturan sekte dengan jelas mengatakan sesama murid sekte pedang bintang dilarang bertarung di area sekte, kecuali di panggung latih tanding. Bila aturan itu dilanggar maka akan dihukum berat oleh aula penegak hukum yang dipimpin oleh Penatua Ling Tao atau Penatua pertama. Dengan seringai tipis di sudut bibirnya, Fang Yuan mendekati Xing Cao dan langsung berjongkok di depannya. Namun, secara spontan Xing Cao mundur dan berteriak, "Tolong jangan sakiti kami." Hah? Bukankah kalian bos yang suka menindas yang lemah? Kenapa hanya dengan sedikit penindasan saja kalian sudah bertekuk lutut? Lemah sekali. Ejek Fang Yuan sembari mengeluarkan plakat miliknya. Cepat transfer poin prestasi kalian. Xing Cao dengan segera mengeluarkan plakat miliknya. Baik tuan muda. Dua rekan Xing Cao juga segera melakukan hal yang sama dan 50.000 poin prestasi telah berpindah ke plakat milik Fang Yuan. Cih, kalian miskin sekali. Gerutu Fang Yuan sembari melambaikan tangan agar mereka segera pergi. Saudara Luo, mulai sekarang bentuk kelompok dari murid-murid tertindas. Kita akan melakukan revolusi melawan hegemoni para bangsawan dan klan besar yang bertindak sebagai penguasa kecil di kota Changlan ini. Kita akan membuat mereka menyadari bahwa sekumpulan semut juga bisa mengalahkan harimau. Fang Yuan menyarungkan pedang matahari ke punggungnya. Leng Luo terkejut mendengarnya, padahal ia juga berasal dari klan besar di benua Gobi. Namun, di kota Changlan murid-murid dari klannya justru termasuk pihak yang ditindas oleh klan lain. Apakah anggotanya sebatas dari sekte pedang bintang atau dari sekte lain juga? Tanya Leng Yue. Siapapun boleh bergabung, asalkan mereka berperilaku baik, tidak suka menindas yang lemah dan siap untuk melawan kelompok penindas. Sahut Fang Yuan ingin melangkah ke pelataran dalam. Namun, dua murid pelataran dalam melayang di udara memperhatikannya. Itu Xing Tian dan Xing Zhen. Ayo menjauh, kita tidak boleh terlibat dengan konflik mereka. Murid-murid pelataran luar segera menjauh dari sana, sehingga tinggal Fang Yuan, Leng Yue dan Leng Luo saja yang masih berdiri kokoh. Fang Yuan menengadah menatap dua murid pelataran dalam tersebut dan melambaikan tangan agar Leng Luo dan Leng Yue menjauh juga. Kemudian ia melayang di udara, sejajar dengan mereka. Fang Yuan melipat kedua tangannya di dada dan tidak mengatakan apa-apa, karena ia ingin membiarkan mereka berbicara lebih dulu.
Xing Tian dan Xing Zhen saling berpandangan, keduanya bingung dari mana datangnya kepercayaan diri murid baru tersebut. Apa mereka telah diremehkan? Senior Tian, dia telah merampok poin prestasi kami dan menghajar kami hingga babak belur. Teriak Xing Chao dari kejauhan sembari memegang dadanya yang masih terasa sakit. Xing Tian mengeluarkan aura pembunuh yang sangat besar, tetapi dengan mudah Fang Yuan melawan aura pembunuh tersebut. Apa benar kamu telah merampok anggota klan Xingku? Bentak Xing Tian. Kalau iya kenapa? Sahut Fang Yuan. Sampah yang suka menindas yang lemah harus diberikan pelajaran yang menyakitkan, agar mereka bisa merenungi kalau perbuatan yang mereka lakukan itu adalah salah. Bukankah aku telah membantu klan Xing mendisiplinkan mereka? Xing Tian terkejut mendengar jawaban Fang Yuan. Sudahlah, kalian tak perlu memberikan hadiah padaku karena mereka telah memberikan hadiah 50.000 poin prestasi. Kata Fang Yuan lagi dan segera bergegas ke dalam pelataran dalam. Tunggu bajingan. Bentak Xing Tian sembari menghunus pedangnya. Aku menantangmu di panggung latih tanding. Katanya lagi. Dia tidak berani bertarung secara langsung di sini karena takut akan dihukum oleh aula penegak hukum. Fang Yuan mengerutkan keningnya, kini ia telah terlambat menemui Penatua Ling Tao dan takut akan dihukum karena datang terlambat. Namun, bila ia menolak tantangan duel dari klan Xing ini, maka mereka akan meremehkan dirinya dan melampiaskan kekesalan mereka pada Leng Yue dan Leng Luo. Fang Yuan menghela nafas panjang dan berkata, baiklah, supaya latih tandingnya cepat selesai. Aku akan menantang kalian berdua sekaligus. Sahutnya dengan ekspresi wajah acuh tak acuh, meremehkan kekuatan keduanya. Ekspresi wajah Xing Tian dan Xing Zhen langsung berubah masam. Bagaimana mungkin peringkat 50 dan 60 pelataran dalam, Sekte Pedang Bintang kekuatannya diremehkan oleh pendatang baru. Itu adalah penghinaan dan tidak bisa ditoleransi lagi. Xing Tian dan Xing Zhen berkomunikasi menggunakan telepati dan sepakat akan membunuh Fang Yuan di panggung latih tanding nanti, sekaligus membalaskan dendam Pangeran Xing Cheng Hao. Baiklah, kami setuju. Sahut Xing Tian. Murid-murid pelataran luar menjadi heboh setelah mendengarnya, karena tidak menyangka murid baru tersebut begitu percaya diri akan kekuatannya. Padahal sudah jelas basis kultivasi mereka sama. Ketiganya menuju panggung latih tanding pelataran luar dan ribuan murid pelataran luar langsung menonton pertandingan tersebut. Tak terkecuali Leng Luo dan Leng Yue yang langsung memasang taruhan. Aku memasang taruhan 5.000 poin prestasi pada bos, Fang Yuan. Seru Leng Luo pada murid di sebelahnya. Aku memasang 25.000 poin prestasi. Kata Leng Yue juga yang baru mendapatkan poin prestasi tersebut sebagai hadiah dari sekte karena telah menerobos ke ranah Sein. Baiklah, aku akan menaruh taruhan pada Xing Tian dan Xing Zhen. Sahut murid yang berasal dari klan Xiao, menerima tantangan Leng Yue dan Leng Luo, padahal awalnya ia hanya ingin melihat sejauh mana kekuatan Fang Yuan, karena Xiao Wan melarang mereka menantang Fang Yuan di area Sekte Pedang Bintang. Di panggung latih tanding, Xing Tian langsung menghunus pedang roh kelas bumi miliknya yang mengeluarkan hawa yang sangat panas dan Xing Zhen menghunus pedang roh kelas mistik yang mengeluarkan hawa dingin. Itu seperti yin dan yang saja, kombinasi yang sangat sempurna, sehingga semua murid-murid menebak Fang Yuan akan dalam masalah besar. Penatua Ling Tao yang mendapatkan laporan ada murid pelataran dalam yang berbuat onar di pelataran luar dan murid tersebut adalah murid baru, ia langsung mengerutkan keningnya. Dia adalah pemimpin aula penegak hukum, sementara muridnya malah melanggar aturan. Tentu itu sangat mencoreng nama baiknya dan ia segera bergegas ke pelataran luar.
Namun, ia terkejut melihat Fang Yuan malah menantang dua murid pelataran dalam sekaligus di panggung latih tanding. Terlalu percaya diri itu tidak baik, tetapi aku akan membiarkannya merasakan bagaimana rasanya dikalahkan dan aku akan menyelamatkannya bila mereka hendak membunuh Fang Yuan. Gumam Ling Tao yang merasakan niat membunuh yang sangat besar dari Xing Tian dan Xing Zhen. Diaken yang bertindak sebagai wasit pertandingan segera menyalakan perisai di panggung latih tanding, dan pertandingan secara resmi pun dimulai. Fang Yuan memasang kuda-kuda bela diri dan menarik pedang matahari dari punggungnya. Pedang roh kelas surga. Xing Tian dan Xing Zhen terkejut melihatnya. Gerakan ketiga jurus pedang meteor. Fang Yuan mengayunkan pedang matahari dan tiba-tiba langit seperti terbelah. Meteoroid berbentuk pedang sebesar gunung jatuh dari langit dalam satu kedipan mata. Semua tercengang, Xing Tian dan Xing Zhen secara spontan menengadah menatap langit. Keduanya mengerutkan kening dan menggunakan kekuatan terhebatnya untuk menangkisnya. Boom! Ledakan besar yang langsung membuat perisai retak pun terjadi. Namun, Xing Tian dan Xing Zhen hanya mengeluarkan seteguk darah, karena keduanya terhempas saat didorong oleh Penatua Ling Tao dan dia juga yang menghancurkan serangan Fang Yuan dengan niat pedangnya. Fang Yuan tersenyum masam, karena ujung bilah pedang matahari ditangkap oleh Penatua Ling Tao dengan kedua jari tangannya. Fang Yuan menyapa Penatua Ling. Sapanya sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Rana Absolute God sangat hebat, dengan mudah menahan pedang matahari. Katanya lagi. Penatua Ling Tao diam saja dan ia menoleh ke arah Xing Zhen dan Xing Tian. Pergi ke aula penegak hukum dan terima hukuman kalian. Keduanya menangkupkan tinju. Baik, Penatua Ling. Sahut mereka tanpa bertanya mengapa mereka dihukum dan segera meninggalkan panggung latih tanding. Apa kamu ingin membunuh mereka? Penatua Ling Tao bertanya pada Fang Yuan dengan ekspresi wajah masam. Mana mungkin aku berani, Penatua Ling. Sahut Fang Yuan dengan gugup, karena ia sendiri tidak tahu apakah kekuatannya bisa membunuh mereka atau tidak. Dia hanya perlu menyerahkan sisanya pada takdir saja. Murid-murid pelataran luar terkejut mendengar ucapan Penatua Ling Tao. Mereka tak menyangka kekuatan Fang Yuan sangat mengerikan, pantas saja ia berani menantang kelompok klan Xing. Episode sebelumnya. Hari pertama menjadi murid Sekte Pedang Bintang. Episode berikutnya. Penatua Ling Tao. Penatua Ling Tao. Semua bubar dan kembali berlatih. Kalian telah melihat bagaimana kekuatan dari murid pelataran dalam. Jadikan ini motivasi kalian untuk menjadi lebih kuat ke depannya. Seru Diaken pelataran luar yang menjadi wasit pertandingan pada kerumunan murid-murid pelataran luar. Mereka segera membubarkan diri, sedangkan murid dari klan Xiao yang mengamati pertandingan Fang Yuan tampak terkejut. Dia menghela nafas dalam-dalam dan mentransfer poin prestasi pada Leng Luo dan Leng Yue, kemudian meninggalkan area panggung latih tanding tersebut. Hari pertama memasuki Sekte Pedang Bintang kamu telah membuat onar, sesuai aturan sekte maka kamu akan dihukum di penjara kecil bawah tanah, yang kondisinya sangat sempit dan pengap selama 30 hari. Kata Penatua Ling Tao terbang menuju pelataran dalam, diikuti oleh Fang Yuan yang mengerutkan keningnya. Tetapi aku belum mengetahui aturan sekte dan aku tadi hanya menolong murid pelataran luar yang ditindas oleh rekannya. Fang Yuan berkilah. Penatua Ling Tao menghela nafas panjang dan tidak berkata apapun lagi hingga mereka memasuki kediamannya. Keduanya mendarat di halaman dan berjalan melewati 10 murid pelataran dalam yang sedang berlatih pedang dengan dua Diaken ranah Chaos Ancient God.
Semuanya langsung menangkupkan tinju saat Ling Tao melewati mereka dan Fang Yuan juga menangkupkan tinju pada mereka. Hei, adik tampan. Apakah Anda yang menantang Xing Tian dan Xing Zhen? Tanya murid wanita cantik dengan senyum cerah. Ah, perkenalkan aku Li Jiayue, peringkat 30 murid pelataran dalam. Oh, ya. Aku menantang mereka dan kebetulan aku memiliki sebuah trik untuk mengalahkan mereka. Namun, bila bertanding ulang aku tidak yakin apakah masih sanggup mengalahkan mereka lagi, hahaha. Fang Yuan tertawa pelan. Oh, ya. Kenapa saudari Li bisa mengetahui aku mengalahkan mereka? Padahal mereka sedang berlatih di sini, tidak mungkin kabar kemenangannya menyebar dengan cepat. Hahaha. Penatua ke-9 datang kemari menuntut penjelasan pada Penatua Ling Tao, kenapa kedua muridnya sampai terluka dan harus ditahan oleh aula penegak hukum. Bisik Li Jiayue. Bagaimana kalau kita melakukan latih tanding? Aku penasaran apakah bilah pedangku ini masih tajam atau tumpul. Ajaknya lagi. Fang Yuan terkejut mendengarnya dan segera mengejar Penatua Ling Tao, sehingga murid lainnya tertawa, karena Fang Yuan takut pada Li Jiayue. Fang Yuan bukan takut, tetapi ia berpikir bila menuruti keinginannya, maka yang lain juga akan ikut-ikutan ingin berlatih tanding dengannya, sehingga waktu untuk berkultivasinya berkurang. Li Jiayue mendekati Bai Yunfei yang merupakan peringkat 1 murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang. Bagaimana menurutmu senior Bai, apakah dia kuat? Bai Yunfei menggelengkan kepalanya sembari duduk bersila. Pemahamannya tentang pedang masih rendah. Dia menang karena memiliki pedang roh kelas surga dan Xing Tian maupun Xing Zhen terlalu meremehkannya sehingga mereka terkejut saat dia langsung menggunakan teknik berpedang terkuatnya. Li Jiayue menganggukkan kepala dan berkata lagi, kalau senior bertarung dengannya, bagaimana hasilnya? Bai Yunfei malas untuk menjawabnya dan ia hanya menunjukkan 3 jari tangannya, yang menandakan bahwa ia akan mengalahkan Fang Yuan dalam 3 gerakan saja. Li Jiayue tidak bertanya lagi, karena reputasi Bai Yunfei sudah terkenal sebagai maniak pedang dan dijuluki sebagai pendekar pedang iblis, karena pedangnya mengeluarkan aura mencekam saat bertarung. Duduklah, kata Penatua Ling Tao saat mereka tiba di dalam ruangannya. Fang Yuan langsung duduk bersila tanpa bertanya apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Detak jantungnya berpacu tak karuan, karena Penatua Ling Tao sama seperti pria sepuh ranah Absolute God yang pernah ia temui, di mana mereka selalu bertingkah misterius dan hemat bicara. Ling Tao mengeluarkan jubah murid Sekte Pedang Bintang. Pakai ini mulai sekarang dan bila kamu ingin lebih banyak, kamu bisa menukarkan poin prestasi dengan jubah ini di bagian administrasi. Baik, Penatua Ling. Sahut Fang Yuan langsung mengenakan jubah tersebut. Ling Tao mengelus-elus jenggotnya dan berkata, apakah yang tadi itu adalah teknik berpedang terkuatmu? Ya, Penatua Ling. Sahut Fang Yuan dengan senyum cerah. Bagaimana menurut Penatua, apakah itu sudah sempurna? Teknik itu bernama Jurus Pedang Matahari dan aku mendapatkannya di Akademi Kekaisaran Wei. Itu jurus pedang yang hebat. Meminjam kekuatan dari luar dunia, tetapi kamu tak perlu mengayunkan pedangmu saat menggunakannya. Pemahaman pedangmu belum sampai pada menyatu dengan pedang. Sahut Ling Tao sembari menjentikkan jarinya dan ribuan niat pedang seukuran jarum melayang mengelilingi Fang Yuan. Ini. Fang Yuan terkejut melihatnya. Bila kamu sudah sampai ke tahap menyatu dengan pedang, maka kamu hanya perlu membayangkan gerakan ketiga jurus pedang meteor itu dan itu bisa langsung membunuh musuh dalam satu kedipan mata, tanpa bergerak dan lawan pun tak menyadari mara bahaya telah mengincarnya. Ling Tao memberikan penjelasan.
Ada berapa teknik berpedang yang kamu pelajari? Tanyanya lagi. Jurus pedang meteor yang merupakan kelas mistik dan jurus pedang tarian naga kelas surga yang belum kupelajari, sahut Fang Yuan. Ling Tao terkejut, ternyata teknik berpedang yang mematikan yang digunakan Fang Yuan cuma kelas mistik saja. Namun, ia menduga teknik berpedang jurus pedang meteor ini jarang digunakan. Makanya pihak Akademi Kekaisaran Wei mengkategorikannya sebagai kelas mistik. Aku akan mengirimmu ke Gunung Pedang untuk berkultivasi di sana dan kamu tidak boleh kembali sebelum kamu memahami menyatu dengan pedang. Kata Ling Tao sembari mengeluarkan sebuah jimat kertas dengan lambang pedang dan tulisan kuno. Dia langsung mengalirkan energi spiritual dan mereka tiba-tiba telah berada di sebuah gunung yang di puncaknya tertancap pedang raksasa yang menjulang menembus awan dan jutaan pedang berbagai ukuran di lerengnya. Di mana ini? Penatua Ling. Fang Yuan terkejut melihat sekelilingnya dan beberapa murid sedang duduk bersila di lereng gunung. Penatua Ling Tao mengelus jenggot putihnya dan menceritakan kalau mereka berada di alam rahasia Heidong. Dia menceritakan bahwa terjadi perang besar di sini untuk menaklukkan dewa jahat dan salah satu dewa meninggalkan pedangnya di gunung tersebut. Setelah itu pendiri sekte pedang bintang mencoba berkultivasi di sini dan ia akhirnya memahami menyatu dengan pedang, kemudian menjadi pendekar pedang yang melegenda. Leluhur sekte sangat hebat, tetapi kenapa aku tidak melihat tempat ini saat masuk kemari, ya? Fang Yuan teringat saat kompetisi Naga King Yun, banyak peserta yang hanya mendapat inti siluman dan beberapa herbal saja, untung saja saat itu ia dan Xiao Yue memasuki hutan berkabut. Tentu saja area yang kalian jelajahi itu dibatasi berdasarkan basis kultivasi, agar kalian tidak bertemu dengan murid-murid dari benua tengah atau siluman kuat yang menghuni kedalaman alam rahasia Heidong. Penatua Ling Tao memberikan penjelasan. Fang Yuan ingin bertanya kenapa hutan berkabut memiliki banyak sumber daya langka, tetapi ia urung menanyakannya karena ia merasa itu mungkin ada hubungannya dengan Xiao Yue. Makanya klan Xiao dari benua barat ingin menjadikannya sebagai ratu mereka agar sumber daya yang berlimpah di sana bisa diambil lagi. Dia bertanya-tanya, jangan-jangan mereka hanya ingin menjadikan Xiao Yue sebagai ratu boneka saja. Baiklah, aku akan kembali ke sekte dan gunakan jimat ini bila kamu selesai berkultivasi. Kata Penatua Ling Tao, langsung menghilang setelah menyerahkan jimat kertas tersebut pada Fang Yuan. Fang Yuan langsung menuju lereng Gunung Pedang dan merasa tekanan seperti mengangkut beban berat di pundaknya, sehingga Fang Yuan tersenyum lebar. Bukankah ini sama saja melatih fisiknya ke tingkat yang lebih ekstrim? Episode sebelumnya. Menerima tantangan duel. Episode berikutnya. Gunung Pedang.